Hey, I just called because, you could grow something. well, I'm not kidding. Di suatu malam, seorang pria terbangun dari tidurnya dan menuju dapur untuk minum. Tanpa dia sadari, ada penyusup bersenjata lengkap yang mengintainya dari belakang. Tampaknya mereka ingin membiusnya. Mereka menyerbu masuk ke dapur, namun dapur itu kosong. Dan tiba-tiba pria botak itu muncul dari belakang lewat pintu yang terhubung dengan dapur. Dengan cepat dia membalikkan keadaan dan mengalahkan para penyusup satu persatu hanya dengan tangan kosong. Mereka tampak tak berdaya, tidak bisa melawan pria ini yang sangat tangguh. Suara radio terdengar, si pria botak sadar bahwa ada unit kedua yang bersiap di luar. Spontan dia menggoreng peluru di kompor. Iya, menggoreng peluru di kompor. Entah apa tujuannya, tapi dia segera menuju gudang basement untuk mengambil berbagai senjata dan amunisi canggih. Di sana terlihat paspor yang dia miliki, menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Mengejutkannya, peluru yang digoreng tadi meledak, menyebabkan unit kedua menghujani rumah dengan peluru. Mereka tidak tahu kalau pertempuran sudah dimulai jauh sebelumnya, dan peluru yang digoreng itu hanyalah jebakan untuk memancing mereka keluar dari persembunyiannya. Senjata yang mereka pakai sangat kuat, sehingga tembok rumah bolong sampai ke dalam, bahkan terlihat dari jalanan. Mereka bahkan meledakkan granat. Setelah itu mereka masuk, merasa yakin bahwa si pria botak itu pasti sudah mati. Namun apa yang terjadi? Pria botak tersebut kembali membalikkan keadaan dengan menembaki mereka satu persatu dari belakang, tanpa ada perlawanan sedikit pun. Ini baru namanya adrenalin. Berpindah ke seorang wanita bernama Sarah yang baru saja tiba di apartemennya. Dia terkejut melihat pria botak itu sudah ada di kamarnya. Ternyata mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Si pria yang bernama Frank Moses adalah mantan agen CIA yang sudah pensiun, sedangkan Sarah adalah pegawai dari perusahaan layanan pensiun yang mengurus uang pensiun Frank. Selama ini mereka sering berkomunikasi lewat telepon. Meskipun belum pernah bertemu langsung, namun percakapan mereka selama ini menunjukkan bahwa mereka sudah saling tertarik satu sama lain. Sarah terkejut dengan kedatangan mendadak Frank. Dia mengira Frank adalah orang psycho. Karena panik, dia mencoba melarikan diri dari Frank. Namun anehnya, Frank sudah mengemas semua pakaian Sarah. Kaget dan bingung, Sarah akhirnya berteriak minta tolong. Frank pun akhirnya jujur dan mengatakan bahwa ada orang yang mencoba membunuhnya, dan mereka pasti akan mengejar Sarah. Sarah terdiam bingung mendengar penjelasan Frank. Dia baru sadar bahwa mereka selama ini sudah dipantau, dan Frank tahu bahwa Sarah bisa dimanfaatkan sebagai sandera untuk menangkap Frank. Tiba-tiba terdengar suara mobil dari luar. Pasukan yang akan menangkap Sarah akhirnya tiba. Frank dan Sarah pun melarikan diri. Mereka kini berada di dalam mobil dengan Sarah yang diborgol dan mulutnya dilakban, tampak marah dan kebingungan. Frank meminta maaf kepada Sarah sambil melanjutkan perjalanannya, membuang barang-barang milik Sarah yang kemungkinan sudah dipasangi alat penyadap. Di sisi lain, kita dialihkan ke seorang agen CIA bernama Cooper yang sedang berada di sebuah rumah mewah. Cooper yang tampak sedang memalsukan barang bukti sambil asik menelepon istrinya. Istrinya mungkin mengira bahwa Cooper hanyalah seorang pegawai CIA biasa, padahal sebenarnya Cooper sedang dalam misi yang jauh lebih gelap, yaitu mengeksekusi pemilik rumah yang sudah tergantung tak berdaya. Dengan dingin, Cooper mengeksekusi si pemilik rumah meskipun dia telah ditawari uang. Ini menunjukkan bahwa Cooper adalah tipe orang yang punya prinsip kuat. Setelah selesai, Cooper membersihkan jejaknya dan pergi. Di luar, atasannya sudah menunggu di mobil, menyerahkan file berisi data Frank Moses dan memerintahkan Cooper untuk menghabisinya. Cooper yang tahu bahwa Frank adalah mantan anggota CIA sadar bahwa ini adalah misi beresiko tinggi, tetapi dia tetap menerima perintah tersebut. Sementara itu, Frank dan Sarah akhirnya tiba di kota tempat Frank berniat menemui seorang rekan lamanya. Sarah ditinggal di motel dengan tangan terikat di ranjang dan mulut yang kembali dilakban. Frank pergi menemui rekannya yang sudah tua di panti jompo. Rekan lama Frank ini bernama Joe. Dia sedang duduk asik menikmati pemandangan dari perawat muda yang lagi betulin TV. Kakek Sugiono juga nih aki-aki. Sumpah ini scene kocak banget. Ternyata Frank sudah sejari tadi memergoki aksi mesum si Joe ini. Intinya Frank cerita kalau semalam dia disergap di rumahnya oleh orang-orang CIA. Dia nggak punya banyak informasi, tapi yang membagongkan dia ngumpulin jari jempol orang-orang itu buat diambil data sidik jarinya. Dan ini sangat membrutalkan. This used to be a gentleman's game.
Di lain pihak, Sarah berhasil melepaskan ikatannya. Dia segera menelepon 911. Tanpa Sarah sadari kalau Cooper sudah memerintahkan kepolisian untuk melacak Sarah, sehingga dengan Sarah menelepon 911, Cooper bisa secara otomatis tahu di mana keberadaannya. Kepolisian segera mengamankan Sarah. Sarah yang merasa sudah aman dari Frank segera pergi. Namun bukannya selamat, malah polisi yang menjaganya menyuntikkan bius ke tubuhnya. Frank yang datang langsung menghajar si polisi. Sarah yang sudah teler pasrah aja pas dibawa Frank pakai mobil polisi. Sarah yang lagi teler-telernya cuman bisa ngoceh-ngoceh di mobil sambil cengar-cengir, tapi tiba-tiba, ya, mendadak Cooper tiba dan menabrak mobil mereka dari samping dengan keras. Di sini adegannya keren banget, di mana Frank yang bisa keluar dengan keren dari mobilnya yang masih berputar-putar dan langsung menembaki Cooper yang masih di dalam mobil yang nggak nyangka kalau Frank bakal merespon dengan secepat itu. Cooper yang kalah timing cuman bisa mundur, sedangkan Frank memilih untuk kembali ke mobil dan kabur. Sarah yang masih nge-fly tercengang dengan aksi gila Frank dan mulai yakin kalau Frank memang bukan sekedar agen CIA sembarangan. Entah apalagi maksud Frank sekarang. Dengan menggunakan radio polisi di mobilnya, Frank melaporkan kalau dia adalah seorang anggota polisi yang mana barusan dia ditembak oleh Cooper. Frank memberikan ciri-ciri Cooper dan kendaraan yang dia pakai. Cooper menemukan mobil polisi yang dikendarai Frank sudah terparkir di sisi jalan. Dengan waspada dia mendekati mobil tersebut. Tapi tiba-tiba, di sini lagi-lagi kita dibuat kagum sama kecerdasan Frank, di mana laporan Frank di radio tadi membuat kepolisian di daerah itu segera memburu Cooper. Cooper baru menyadari kalau dia sudah masuk ke dalam perangkap yang dibuat Frank ketika semua sudah terlambat. Kembali ke Joe. Joe yang sedang teleponan di kamarnya mendadak didatangi anggota CIA lainnya yang langsung menodongnya dengan pistol. Joe tidak bisa mengelak dan dinyatakan tewas saat itu juga. Kembali ke jagoan kita Frank yang sudah berada di kota New York untuk mencari informasi lanjutan. Seorang wartawan wanita baru-baru ini tewas karena sedang menyelidiki kasus Frank dan Frank sekarang mau menginterogasi ibu dari si wanita ini. Frank yang sedikit brutal sudah siap dengan lakban untuk menyekap si ibu. Sarah yang melihat itu tercengang dengan Frank dan menawarkan diri untuk membujuk si ibu dan meyakinkan Frank kalau dia bisa ngedapatin informasinya dengan cara baik-baik. Sarah berhasil dan si ibu memberikan data berupa kode rahasia. Frank yang cerdas memahami kalau kode rahasia itu merupakan kode buku yang disimpan di perpustakaan kampus. Segera mereka ke perpustakaan dan menemukan sebuah buku di mana di dalamnya terdapat catatan daftar nama-nama mantan anggota CIA, di mana nama Frank dan Joe juga ada di dalamnya. Setelah mereka telusuri, ternyata orang-orang yang tercantum di daftar tersebut baru-baru ini sudah tewas dengan cara yang berbeda-beda, dan ini sangat mencurigakan. Tinggal ada satu nama yang tersisa, yaitu Gabriel Singer. Dia adalah seorang pilot yang sampai sekarang masih hidup. Frank segera menelepon Joe, namun tidak diangkat. Di sini Frank baru tahu dari perawat Joe kalau Joe sudah tewas. Beralih ke Cooper yang sedang jengkel di kantornya. Dia ngomel ke atasannya karena kemarin atasannya kasih tahu ke dia kalau Frank itu cuma anggota CIA biasa. Ternyata Frank aslinya dikenal sebagai agen berbahaya yang biasa ngejalanin misi rahasia. Cuma karena Cooper ini hitungannya sudah beda generasi dari Frank, makanya dia nggak kenal siapa Frank ini. Si atasan langsung nyuruh Cooper untuk masuk ke ruangan rahasia, yaitu ruangan arsip di mana Cooper bisa mencari file berisikan berkas-berkas mengenai semua misi yang pernah diselesaikan oleh Frank. Ruangan arsip itu dijaga oleh seorang kakek-kakek yang agak sinis ke Cooper. Cooper malah nggak tahu kalau ada ruangan khusus seperti itu di kantor mereka. Terus si kakek lalu masuk ke dalam ruangan arsip. Dia menyerahkan semua file Frank ke Cooper, tapi anehnya semua tulisannya dicoret hitam. Intinya semua data Frank sifatnya rahasia dan ditutupi oleh negara. Si kakek bercerita kalau si Frank ini adalah orang berbahaya, dan level kerjaannya semasa bertugas adalah untuk menggulingkan suatu pemerintahan. Ya, intinya Frank ini dulunya adalah agen yang sangat ditakuti, tapi karena dia sudah tua, ya jadinya dia pensiun juga. Orang-orang semacam Frank ini kemudian disebut sebagai RED, atau Retire Extremely Dangerous. Sebetulnya si kakek sedang memperingatkan seberapa bahayanya jika Cooper berani cari masalah dengan Frank. Tapi di sini terlihat kalau Cooper masih sombong dan santai saja. Beralih ke Frank dan Sarah yang sudah di tempat teman lamanya yang bernama Marvin. Sarah yang sekarang sudah mulai tertarik dengan segala aksi Frank, kemudian meminta Frank untuk menggunakan satu speedboat keren yang terparkir di dermaga biar makin adrenalin. Setelah tiba di tempat Marvin, Frank kemudian memperingatkan Sarah untuk berhati-hati karena Marvin adalah orang yang berbahaya dan paranoid. Tidak mereka duga, tiba-tiba Marvin muncul dan mengarahkan panahnya ke Frank. Frank menepis serangan Marvin balik, tapi ternyata Marvin masih memegang pisau yang sudah menempel ke perut Frank. Mereka kemudian berdamai dan Marvin segera mengajak mereka pergi ke rumahnya. Sarah bingung, kenapa Marvin anehnya malah ngajakin mereka ke satu mobil yang udah rongsokan.
Ternyata setelah dibuka, mobil rongsok itu adalah pintu masuk ke dalam bunker yang menjadi tempat tinggal Marvin. Marvin merancang rumahnya seperti bunker agar terisolasi dari sadapan pemerintah. Banyak peralatan aneh-aneh di dalam rumah Marvin. Frank menunjukkan data yang diperolehnya sejauh ini, yaitu catatan nama-nama orang yang sudah dihabisi oleh CIA selama 1 bulan terakhir. Melihat kalau Marvin makin paranoid, Frank kemudian menegaskan bahwa dia saat ini sangat membutuhkan bantuan Marvin untuk bisa keluar dari permasalahan yang menimpanya. Marvin kemudian masuk ke dalam ruangan filenya. Dia membawa data tentang suatu misi Guatemala yang melibatkan orang-orang yang ada di dalam list. Data tersebut mengarahkan mereka kepada Gabriel Singer, si pilot yang dulu ikut berperan dalam misi Guatemala. Marvin yang sudah mengetahui semua informasinya kemudian makin bersemangat dan setuju untuk ikut bergabung dengan Frank. Beralih ke Frank dan Marvin yang sedang duduk sambil ditemani boneka babi di sisinya. Marvin yang ternyata masih curiga dengan Sarah, memperhatikan Sarah yang sedang teleponan entah dengan siapa. Jiwa-jiwa paranoid Marvin muncul. Marvin yang curiga menyuruh Frank untuk menghabisi saja si Sarah ini. Karena bisa jadi sebenarnya Sarah ini adalah seorang pengkhianat, dan mata-mata pemerintah yang bisa membocorkan keberadaan mereka. Tapi Frank meyakinkan Marvin kalau Frank menyukai Sarah, dan gak mungkinlah Sarah mengkhianatinya. Marvin melihat di kejauhan ada helikopter yang mencurigakan sehingga dia mencatat nomor helikopter tersebut untuk jaga-jaga. Sarah yang sudah selesai teleponan kemudian menemui mereka. Ternyata yang barusan dia telepon itu adalah orang yang dapat memberikan informasi yang mereka butuhkan untuk menemukan keberadaan Gabriel si pilot. Mereka semua sekarang sudah di airport. Marvin yang curiga kalau dari tadi mereka sudah diikuti oleh seorang ibu-ibu, lalu menarik si ibu dengan paksa ke sudut gudang. Dia langsung mendorongnya dengan pistolnya, mengira bahwa wanita tersebut adalah bagian dari suruhan CIA yang ingin menghabisi mereka semua. Marvin menyuruh Frank memeriksa tas ibu tersebut, dan benar saja kalau dia hanyalah seorang ibu-ibu biasa. Pria ini adalah Gabriel Singer, dan waktu Frank mulai nanyain soal Guatemala, gak pakai basa-basi mereka langsung siap dengan senjata masing-masing dan saling menyerang. Tapi Gabriel memutuskan untuk bekerja sama. Pada dasarnya mereka punya kepentingan yang sama, dan mereka sekarang saling berbagi informasi mengenai bahaya yang mereka hadapi. Frank mengatakan kepada Gabriel kalau dia adalah satu-satunya orang yang belum diserang sejauh ini. Namun Gabriel juga nggak tahu apa-apa soal ini, dan merasa kebingungan. Marvin yang memang masih paranoid kemudian melihat ke arah jendela yang ada di belakang Frank dan memperhatikan ada helikopter di kejauhan. Dia yakin bahwa helikopter tersebut adalah helikopter dengan nomor yang sama seperti yang sebelumnya dia lihat. Dan ya, benar saja setelah dicek ternyata nomornya sama dan tiba-tiba mereka dihujani peluru dan Gabriel yang paling pertama tewas. Ternyata Marvin benar kalau Sarah yang tadi menggunakan telepon umum membuat keberadaan mereka terlacak dan helikopter itu sudah mengikuti mereka sejak Sarah selesai menelpon. Semuanya sudah dipantau oleh Cooper dari ruang kendali jarak jauh. Semua monitor sudah tertuju kepada mereka dan ruangan mereka ditembaki dengan peluru dari helikopter. Namun hebatnya mereka ternyata sudah keluar dari ruangan itu. Di luar mereka malah disambut oleh si ibu yang ternyata dia benar adalah anggota CIA. Dia menyerang mereka dengan senjata mesin sambil mengejek Marvin dengan mengatakannya orang tua. Marvin yang mendengar ejekan itu sangat marah dan segera ingin menghabisinya, tapi dia keburu kabur. Dari belakang mereka mendapat tembakan bertubi-tubi. Frank memerintahkan Marvin untuk membuka boneka babi tersebut. Ternyata di dalamnya ada senapan pelontar granat, dan bang, hancur leburlah tubuh si penembak itu. Marvin yang tidak mau kalah juga menunjukkan kehebatannya saat memukul granat yang dilontarkan kepadanya, semudah seperti dia memukul bola baseball. Si ibu-ibu CIA tiba-tiba muncul lagi. Kali ini dia datang dengan RPG. Marvin yang sudah muak dengan si ibu itu keluar dari persembunyiannya. Dengan pistolnya seperti adegan film koboi, dia hendak mengadu tembakan dengan RPG. Dan apa yang terjadi? Ya, memang bukan kaleng-kaleng si Marvin ini. Tembakan jitunya ke RPG tersebut membuat si ibu hancur lebur seketika. Cooper yang kewalahan tidak bisa melacak keberadaan mereka karena ledakan besar membuat keberadaan mereka tidak bisa dilihat. Singkat cerita, mereka sudah pergi menjauh menuju rekan mereka yang lain untuk menambah bantuan. Namun kali ini yang mereka temui adalah seorang musuh lama, yaitu mantan agen KGB dari Rusia yang suka menyiksa Marvin di masa lalu. Di sini Frank terlihat agak khawatir, namun dia memberanikan diri untuk tetap masuk menemui musuh lamanya itu. Pria tersebut bernama Ivan Simanov. Dia langsung mendeteksi bahwa Frank sudah datang dan segera mengirim tim pengamanan untuk menyergap Frank. Ivan muncul menemui Frank seakan mereka adalah kawan lama. Tampaknya ada dendam masa lalu yang membekas di hati Ivan. Dia mengira bahwa Frank kali ini mungkin datang untuk membunuhnya. Ivan mengaku bahwa dia sudah memimpikan untuk dapat menghabisi Frank. Tapi sekarang, ya mereka sudah pensiun, jadi sudah tidak ada dendam lagi. Sambil tertawa, Ivan membuka botol minuman dan terlihat kalau suasana menjadi cair.
Ternyata di luar dugaan, Ivan menyatakan bahwa Frank pernah tidak sengaja melakukan sesuatu yang menguntungkan buat Ivan, yaitu karena telah membunuh sepupu Ivan yang bernama Igor, karena ternyata Ivan dan Igor itu bermusuhan. Mereka kemudian bersulang untuk Igor, dan yang mencengangkan adalah Frank berkata kalau Igor itu sebenarnya nggak mati. Ivan terkejut dengan pernyataan Frank. Ternyata yang Frank lakukan hanyalah memaksa Igor keluar dari bisnis mafianya dan memberinya kesempatan kedua dengan mengganti identitasnya dan memulai kehidupan baru sebagai orang biasa. Mereka tertawa terbahak-bahak. Nampaknya Ivan mulai bersahabat dengan Frank. Ivan merindukan masa-masa lalu ketika dia masih aktif menjadi agen KGB. Dia bercerita kalau dia sudah tidak menghabisi orang selama bertahun-tahun, dan itu sangat membosankan. Singkat cerita, Ivan bertanya apa tujuan kedatangan Frank menemuinya. Ternyata Frank ingin menyusup ke dalam kantor CIA. Maka untuk itulah dia membutuhkan Ivan untuk memberikannya denah keamanan kantor CIA yang Ivan miliki secara komplit, beserta sandi dan akses untuk masuk. Ivan menolaknya, menyatakan bahwa dia tidak memiliki itu semua. Namun Frank yang cerdik membujuk Ivan. Frank menawarkan sesuatu yang tidak mungkin ditolak oleh Ivan, dan Ivan menerima dengan senang hati. Sekarang kita dibawa ke kantor CIA di Virginia. Frank terlihat sudah memakai pakaian resmi seakan dia adalah seorang jenderal bersama Sarah yang berperan sebagai asistennya. Dengan santai mereka masuk ke dalam parkiran. Tidak ada yang curiga karena semua identitas yang mereka gunakan adalah resmi. Frank yang adalah mantan anggota CIA tampak sudah hafal dengan bagaimana cara memasuki gedung tersebut. Ternyata sistem keamanan di lift tersebut membutuhkan pengecekan retina mata untuk sebagai syarat untuk naik lift. Ivan sebenarnya telah memberikan Frank sebuah lensa kontak untuk mengelabui sistem tersebut. Namun sialnya lensa itu terjatuh. Spontan Sarah mencarinya di lantai. Pasukan yang mendengar suara alarm sudah tiba di depan lift, dan lucunya pose Sarah membuat mereka salah paham. Kerennya di sini Frank dan Sarah tetap tenang, karena sudah terbiasa dengan situasi tak terduga kayak gini. Mereka tetap tenang dan Sarah terus mencari lensa kontak itu, membuat 3 orang tentara itu malah balik kebingungan. Konyolnya Sarah malah justru nyuruh mereka untuk ikut juga bantu nyariin. Frank tersenyum kecil melihat itu semua, kagum akan keberanian Sarah. Lensa kontak segera ditemukan, akses keamanan pun berhasil mereka lalui. Sarah tertawa puas sambil dia bertanya kepada Frank apa hukumannya jika mereka tertangkap. Mati, kata Frank. Ya, ternyata hukumannya adalah mati. Jiwa-jiwa adrenalin Sarah membuat Frank makin kagum dan bersemangat. Sarah bertanya mengapa Frank menekan lama tombol lift. Ternyata itu adalah tombol rahasia yang membawa mereka ke ruangan arsip yang sebelumnya sudah didatangi Cooper. Setelah keluar dari lift, mereka diperhadapkan oleh pintu ruangan arsip yang menggunakan kode. Namun kali ini Frank bukannya memasukkan kode, tapi dengan santai dia malah menghancurkan tembok di samping pintu tersebut dan dengan mudah membukanya. Kode tersebut diganti setiap 1 jam sekali, sehingga tidak memungkinkan mereka bisa punya kodenya. Saat melihat Frank, ternyata si kakek penjaga arsip malah tertawa senang. Dia bahagia sekali dan berkata sudah lama tidak bertemu dengan Frank. Beda banget sama waktu dia ketemu sama Cooper. Frank langsung menyampaikan tujuannya, yaitu file Guatemala. Dengan senang hati si kakek segera membantu Frank dan mengambil filenya. Frank ngewanti-wanti si kakek karena dia bisa saja ditangkap gara-gara sudah ngebantuin Frank. Tapi di sini si kakek nggak peduli sama sekali. Dia yakin kalau orang seperti dia yang udah ngejaga semua rahasia gelap CIA nggak bakalan disenggol sama siapapun. Sambil ketawa si kakek bercerita kalau baru-baru ini ada orang yang datang untuk mencari arsip milik Frank. Frank langsung bisa menebak kalau itu adalah Cooper, yaitu orang yang sebelumnya sudah menyerang dia di mobil. Mereka lalu tertawa mengejek Cooper karena buat mereka Cooper itu masih anak baru, alias amatiran, dan norak. Frank dan Sarah pergi dengan santai dan membawa semua dokumen yang mereka cari. Scene beralih ke Cooper. Terlihat Cooper yang lagi minum kopinya di ruangan pribadinya. Dia nggak nyangka kalau Frank segera masuk dan dengan tenang meletakkan jaketnya begitu aja. Gak banyak ngomong, Frank langsung menghampiri Cooper dan menghajarnya. Cooper membanting Frank, mengejeknya seakan Frank ini pria tua yang sudah tidak punya tenaga lagi. Tapi Frank justru balik menyerang Cooper, melemparnya dengan meja dan membuat Cooper kewalahan. Frank yang sudah tua ternyata masih kuat untuk melempar Cooper ke tembok. Walaupun tenaga Cooper mungkin lebih kuat, tapi secara teknik Frank lebih hebat dari Cooper. Frank mengunci Cooper seperti atlet MMA. Sambil mengunci Cooper, Frank berkata siapa yang dulu melatih Cooper bertarung. Ternyata orang yang melatih Cooper bertarung adalah muridnya Frank. Jadi bisa dibilang kalau Frank adalah kakek gurunya si Cooper. Tanpa basa-basi, Frank langsung mematahkan tangan Cooper. Cooper yang melihat pistol segera berusaha meraihnya, membuat Frank yang pada dasarnya cuma mau menggeratak Cooper, merasa tindakannya sudah cukup dan memutuskan untuk melarikan diri. Frank melompat ke jendela dan segera berlari menghindari Cooper. Cooper dengan tangannya yang sudah patah mencoba mengejar Frank, tapi ternyata Frank yang cerdik sudah merampas kartu akses Cooper sehingga Cooper tidak bisa mengejarnya lagi. Di sini kita diperlihatkan kalau Frank ternyata terkena sebuah tembakan oleh Cooper. Seluruh gedung sudah diperintahkan untuk dievakuasi dan keamanan sudah siap untuk menangkap Frank.
Frank kemudian menemui Sarah, mengajaknya untuk segera pergi, namun untuk mengecoh, Frank mencampurkan beberapa bahan kimia pembersih lantai yang nampaknya akan segera meledak. Cooper yang sedang memerintahkan penjaga keamanan gedung untuk menangkap Frank dikagetkan dengan ledakan di depan matanya. Ya, cairan kimia yang tadi dipersiapkan Frank memicu sebuah ledakan, dan itu membuat tim keamanan gedung memutuskan untuk melakukan evakuasi total dan menurunkan tim pemadam kebakaran. Suasana menjadi semakin kacau, dan itulah yang sebenarnya diharapkan oleh Frank. Seorang pemadam kebakaran yang nasibnya sedang apes dimanfaatkan oleh Frank untuk menyamar mengelabui tim keamanan, agar dia dan Sarah bisa lolos dari pemeriksaan di pintu keluar. Frank tampak kesakitan dan segera menuju mobil untuk melarikan diri. Entah bagaimana ceritanya, tapi Marvin yang menunggu di mobil tampak habis dipukuli dan sedang ditodong pistol dari belakang. Ternyata itu adalah Joe, yang ternyata masih hidup. Joe ini pada dasarnya nggak begitu senang sama Marvin, karena buat dia Marvin terlalu cerewet dan paranoid. Makanya dia menghajar Marvin. Joe menceritakan kejadian waktu dia disergap oleh agen CIA di panti jompo kemarin. Ternyata Joe yang cerdik sudah mempersiapkan pistol di tangannya dan segera menembak saat dia berbalik. Emang keren si kakek Sugiono ini. Diperlihatkan Cooper yang sudah babak belur, nampak sekali kalau secara kecerdasan dan skill dia jauh di bawah kemampuan Frank. Cooper disindir atasannya sendiri, karena bisa-bisanya dibikin babak belur sama seorang kakek pensiunan macam si Frank ini. Disinilah Cooper mulai mempertanyakan misinya. Dia sadar kalau Frank ini bukan seorang agen biasa seperti yang dikatakan atasannya. Dan mengapa orang yang banyak jasa ke CIA seperti Frank ini malah ingin dihabisi oleh CIA itu sendiri? Apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Frank sehingga dia layak untuk diburu seperti ini? Namun si atasan mengatakan kalau dia juga tidak tahu. Dia hanya sekedar diperintahkan, tapi dia menegaskan bahwa apapun alasannya, Cooper harus bisa menjalankan tugas ini. Frank yang terluka nampaknya harus segera mendapatkan perawatan intensif. Jika tidak, ia bisa saja tewas. Akhirnya Frank meminta untuk membawanya ke seorang kenalan lama yang dijuluki si Elang. Namun Marvin kembali mewanti-wanti Frank karena kenalannya itu adalah orang yang berbahaya. Meskipun begitu, mereka tidak punya banyak pilihan, sehingga tetap memutuskan untuk menemuinya. Di sebuah rumah, Frank masuk melalui pintu depan ke sebuah ruangan yang tampak kosong, sunyi, dan tenang. Dia membuka sebuah pintu dan mendapati seorang nenek yang bernama Victoria yang sedang merapikan dan menyusun bunga. Suasana awalnya terasa canggung. Victoria pun bertanya apakah Frank datang untuk membunuhnya, namun sudah jelas bahwa Frank hanya ingin meminta pertolongan. Menyadari itu, Victoria akhirnya setuju membantu Frank. Ternyata Victoria sudah bersiap dengan senapan mesinnya di balik meja, sementara Marvin yang berpenampilan konyol mengintai dari luar. Situasi mulai mencair ketika Marvin, Sarah, dan Joe masuk ke ruangan. Sarah tampak terkejut mengetahui bahwa Victoria yang seorang nenek-nenek ini ternyata memiliki pekerjaan sebagai pembunuh. Victoria kemudian menangani luka Frank dan berhasil mengeluarkan peluru dari tubuhnya. Dalam percakapan mereka, Victoria bercerita bahwa dia menyukai suasana tenang ini. Namun kadang-kadang dia merasa kesepian, sehingga untuk mengatasi kesepiannya itu, dia mengambil pekerjaan sampingan sebagai pembunuh bayaran. Frank hanya tersenyum, menyadari bahwa dia dan Victoria sebenarnya tidak jauh berbeda. Mereka berdiskusi menganalisis data yang mereka miliki. Data tersebut mengarah pada Alexander Downing, seorang pengusaha yang terlibat dalam aktivitas mencurigakan. Anehnya Downing masih hidup, meskipun namanya ada di dalam daftar target. Mereka berasumsi bahwa ada seseorang yang melindunginya, tetapi alasan dibalik itu belum jelas. Victoria lalu memutuskan untuk bergabung dengan Frank untuk menghadapi situasi ini. Sementara itu cerita berpindah kepada Cooper yang sedang mengawasi anak-anaknya yang sedang tidur di rumah. Di sini kelihatan kalau Cooper itu adalah seorang family man. Keadaan tampaknya tenang, hingga sebuah telepon dari atasannya mengungkapkan petunjuk baru, yaitu Frank dan timnya sedang menuju target berikutnya, yaitu Alexander Downing. Di lokasi lain, sebuah mobil hitam terlihat melaju ke rumah besar, sementara di kejauhan Victoria dan Sarah mengawasi menggunakan senapan sniper. Rumah tersebut dijaga ketat oleh tim pengamanan. Dari mobil hitam itu, seorang pria yang menyamar sebagai jenderal turun, diikuti oleh Downing yang berjalan menghampirinya. Ya, itu adalah Joe yang sedang menyamar. Downing nampaknya tidak mengenali Joe, dan semua berjalan sesuai dengan rencana. Victoria memperhatikan perubahan dalam diri Frank. Setelah sekian lama, dia akhirnya melihat Frank tampak bahagia. Ketika Victoria memuji Sarah, ia tersenyum lebar, merasa tersanjung. Namun sisi kejam Victoria segera muncul. Dia berbalik mengancam Sarah, memperingatkan bahwa jika Sarah berani-berani meninggalkan Frank, Victoria tidak akan segan-segan mengubur jasad Sarah di hutan. Ancaman itu membuat senyum Sarah berubah menjadi senyuman ketakutan. Ya, dia hanya bisa menuruti perkataan Victoria tanpa mampu melawan. Kembali ke dalam rumah.
Denning yang ternyata sudah mempersiapkan rekaman percakapan palsu mengecoh siapa saja yang mencoba menyadap pembicaraan mereka. Rekaman tersebut dirancang untuk membuat penyadap percaya bahwa mereka sedang mendengarkan percakapan asli. Ternyata benar, tim FBI sudah berada di luar dan segera menyadap percakapan tersebut tanpa mengetahui bahwa itu hanyalah jebakan. Sementara itu, Denning membawa Joe dan yang lainnya ke sebuah ruangan rahasia yang kedap suara dan tidak bisa disadap. Joe mengikuti Denning ke ruangan tersebut untuk berbicara secara rahasia, sementara Frank dan Marvin menunggu di ruang tamu, diawasi oleh para bodyguard. Donning dengan bangga menjelaskan bahwa ruangan itu benar-benar aman dari penyadapan, namun yang tidak dia sadari, dia justru telah masuk ke dalam perangkap Joe. Donning mulai merasa ada sesuatu yang aneh dan segera membuka pintu. Di luar, Frank sudah menunggu dan langsung menghajar Donning hingga pingsan. Denning yang mulai sadar mendapati dirinya terikat di kursi, sementara Marvin berdiri di depannya dengan plastik menutupi tubuhnya seolah siap untuk memutilasi Donning. Disinilah terungkap bahwa Donning adalah dalang di balik misi genosida Guatemala tahun 1981 yang melibatkan Frank dan beberapa orang lain yang kini telah tewas. Meskipun terpojok, Donning tetap menolak menjawab pertanyaan Joe. Joe meski terlihat seperti kakek tua yang baik hati, menunjukkan sisi gelapnya. Dia menghajar Donning tanpa ampun, membuatnya tak berdaya. Sementara itu, Frank dan Marvin membuka koper berisi peralatan untuk menyiksa Donning. Peralatan itu termasuk pemantik api murah dan tang yang telah dipersiapkan oleh Marvin. Melihat itu, mental Donning langsung hancur, dan dia mulai memohon agar mereka mengampuninya. Akhirnya Donning mengungkapkan sebuah nama, James Stanton. Stanton adalah dalang di balik semua pembunuhan yang terjadi. Ternyata Stanton pernah terlibat dalam operasi gelap berupa genosida di Guatemala ini. Kini Stanton sedang mencalonkan diri untuk menjadi presiden. Dan untuk membersihkan namanya, dia memutuskan untuk menghabisi semua orang yang terlibat dalam misi Guatemala, termasuk wartawan perempuan yang sudah dibunuh sebelumnya. Ternyata si wartawan itu dulunya pernah bertemu dengan Donning dan mengancam akan membongkar rahasia Stanton kepada publik. Donning mengaku bahwa dia melaporkan ancaman itu kepada Stanton, yang kemudian memerintahkannya untuk membunuh wartawan tersebut bersama semua orang yang terlibat dalam misi Guatemala. Meski Donning sendiri termasuk dalam daftar target untuk dihabisi, Donning memilih tutup mulut dan sebagai gantinya, dia menggunakan pengaruhnya untuk mendukung kampanye Stanton. Donning menawarkan uang kepada Joe dan timnya agar membiarkannya hidup. Namun Joe dengan tegas menolak, mengatakan bahwa ini bukan soal uang, melainkan soal keselamatan mereka. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan mereka tidak akan diburu lagi dan dibunuh. Meski begitu, Donning bersikeras bahwa dia juga hanya korban dalam situasi ini. Dia dipaksa untuk mengikuti Stanton demi menyelamatkan nyawanya. Victoria tiba-tiba mengabarkan lewat radio bahwa FBI yang berada di luar rumah Donning tampaknya mulai menyadari bahwa penyadapan mereka telah disabotase. FBI segera mengepung rumah Donning. Di sisi lain, Cooper yang baru tiba di lokasi langsung menuju kabin tempat para agen FBI berkumpul. Sementara itu, Donning kembali mencoba bernegosiasi. Dia mengatakan bahwa ia dapat berbicara dengan Stanton untuk menghentikan upayanya membunuh Frank. Namun Marvin yang sudah muak dengan ocehan Donning meminta izin untuk menghabisi Donning sekarang juga. Meski begitu, Donning yang cerewet terus berbicara, hingga akhirnya Joe menghantamnya dengan satu pukulan yang membuatnya langsung pingsan. It's been a real blast. Di tengah kekacauan itu, Frank menerima telepon dari Cooper. Kali ini Cooper tampak sedikit simpati kepada Frank, meskipun dia tetap menggertaknya. Frank kemudian mengungkap fakta yang mungkin belum diketahui Cooper, yaitu keterlibatan Wakil Presiden Stanton dalam kejahatan perang di Guatemala. Namun Cooper tidak langsung percaya. Frank memahami bahwa Cooper sebagai agen CIA juga memiliki rasa patriotisme yang tinggi. Jika Cooper benar-benar menyadari bahwa semua ini hanyalah konspirasi, dan Frank sebenarnya adalah korban yang dijadikan kambing hitam, dia mungkin akan mempertimbangkan ulang untuk menangkap Frank. Cooper yang mulai mencurigai misi tersebut menawarkan solusi kepada Frank. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Cooper mengatakan bahwa ia bisa menjamin keselamatan Frank dan timnya jika mereka keluar dari rumah Donning dengan baik-baik dan menyerahkan diri. Dia berjanji bahwa semua agen FBI yang mengepung rumah itu tidak akan menembak. Cooper bahkan menegaskan berulang kali bahwa dia akan memastikan tidak ada yang terluka. Frank yang tidak begitu saja percaya pada janji Cooper segera menghubungi Victoria yang sedang memantau situasi dari luar. Victoria melaporkan bahwa memang rumah itu sudah dikepung oleh banyak agen FBI. Victoria mengusulkan untuk membuat pengalihan dengan tembakan agar mereka punya waktu melarikan diri ke hutan. Namun rencana itu sulit dijalankan, mengingat usia mereka yang sudah sangat lanjut, terutama Joe yang sudah sangat tua. Setelah berpikir sejenak, Frank, Joe, dan Marvin akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Cooper. Joe menawarkan dirinya untuk menyerahkan diri, sementara Frank dan Marvin akan mencoba melarikan diri lewat pintu belakang menuju hutan. Sebelum berpisah, Joe mengucapkan salam perpisahan kepada Frank. Momen itu begitu mengharukan, mengingat mereka adalah dua orang veteran perang yang pernah tangguh di medan tempur.
Frank menghubungi Cooper dan memberitahu bahwa mereka akan segera keluar. Cooper langsung memerintahkan semua agen FBI untuk bersiaga dan menahan tembakan. Dia berkali-kali menegaskan bahwa tidak boleh ada tembakan yang dilepaskan. Sementara itu Victoria yang masih di posisinya dengan senapan jarak jauh mengarahkan bidikannya ke Cooper. Dia siap menembak kapan saja jika sesuatu terjadi pada Frank. Joe akhirnya keluar dari pintu depan, namun ketika dia baru saja melangkah menuju teras, sebuah tembakan entah dari mana tiba-tiba mengenainya. Joe terjatuh dan meninggal seketika. Cooper yang melihat Joe tertembak terkejut dan bertanya siapa yang telah melakukannya. Namun semuanya terlambat, Joe sudah tewas. Sementara itu Frank dan Marvin berhasil keluar dari rumah dan berlari menuju hutan. Di sisi lain Victoria melepaskan tembakan ke arah Cooper sebagai pengalihan untuk memberi waktu pada Frank dan Marvin. Setelah itu Victoria dan Sarah berlari mengikuti arah Frank dan Marvin. Namun medan bersalju yang licin membuat Sarah tergelincir jatuh ke lembah dan tertangkap oleh pasukan FBI. Victoria tidak bisa menolongnya karena dia sendiri dikejar oleh pasukan tersebut. Kini hanya Frank, Marvin, dan Victoria yang berhasil melarikan diri. Saat mereka berpikir langkah selanjutnya, sebuah mobil mendekat. Tidak disangka-sangka Ivan datang tak dari mana, seolah itu hanyalah kebetulan. Dia menawarkan tumpangan kepada mereka. Victoria tampak terkejut dengan kehadiran Ivan. Rupanya Victoria dan Ivan dulunya adalah sepasang kekasih. Malu dengan situasi itu, Victoria memilih pergi meninggalkan Frank dan Marvin yang kebingungan dengan hubungan mereka. Tampilkan Sarah yang duduk di ruangan interogasi, menghadapi seorang agen yang terus mengintimidasinya. Agen tersebut menawarkan kebebasan jika Sarah bersedia bekerja sama dan memberikan semua informasi yang mereka butuhkan. Namun jika ia tetap bungkam, maka nyawanya terancam. Agen itu mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan Sarah saat ini, membuatnya mudah untuk dilenyapkan. Meskipun ditekan, Sarah tetap tenang dan menutup mulutnya rapat-rapat. Dari balik kaca satu arah, Cooper mengamati interogasi tersebut. Rekan Cooper datang untuk memberitahu bahwa Frank Moses sedang menelpon, meminta berbicara langsung dengan Cooper. Telepon itu segera dihubungkan, sementara rekannya mulai melacak lokasi tempat Frank melakukan panggilan. Proses pelacakan membutuhkan waktu, sehingga Cooper diminta untuk terus berbicara dengan Frank tanpa menutup teleponnya. Di sisi lain, Frank berbicara dengan tenang, mengingatkan Cooper akan ambisinya dan memberi petunjuk samar-samar bahwa mungkin saja Cooper berada di pihak yang salah. Cooper yang belum sepenuhnya memahami maksud Frank terus berbicara sambil mengulur waktu sesuai arahan rekannya. Frank juga memperingatkan bahwa menangkap Sarah adalah kesalahan besar. Frank menegaskan bahwa jika seseorang yang dia cintai disakiti, dia tidak akan ragu melakukan hal yang sama terhadap orang yang berarti bagi Cooper. Cooper mulai bingung. Frank yang dikenal dingin kini berbicara dengan perasaan dan hubungannya dengan Sarah. Rekan Cooper akhirnya menyelesaikan pelacakan dan memberikan alamat lokasi panggilan tersebut kepada Cooper. Tapi wajah Cooper tiba-tiba berubah cemas. Yang mengejutkan ternyata Frank sudah berada di rumah Cooper dari tadi. Adegan ini sangat menegangkan. Kembali Frank membalikkan keadaan, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang cerdik dan punya keterampilan luar biasa. Saat ini Frank berada di rumah Cooper dan bersama keluarga Cooper. Istri dan anak-anaknya berada di bawah kendali Frank. Meski bisa saja menghabisi mereka, Frank tidak berniat menyakiti orang yang tidak bersalah. Dia hanya ingin memastikan Sarah tidak disakiti. Dengan nada dingin namun penuh ancaman, Frank meminta Cooper berjanji untuk menjaga Sarah dan tidak menyentuhnya sama sekali. Jika tidak, Frank tidak akan segan-segan mencelakai seluruh keluarga Cooper. Cooper hanya bisa memohon kepada Frank. Dia ketakutan dan merasa tidak berdaya dan setuju untuk tidak akan menyakiti Sarah. Do you understand that? Setelah Frank pergi, Cooper memeriksa rumahnya dan menemukan semua dokumen rahasia yang ditinggalkan oleh Frank. Dokumen tersebut berisi daftar nama orang-orang yang terlibat dalam genosida Guatemala, termasuk Wakil Presiden Stanton. Dokumen itu menjadi bukti kuat keterlibatan Stanton dalam kejahatan perang. Setelah peristiwa itu, Cooper kembali ke ruangan interogasi Sarah. Namun kali ini dia lebih hati-hati. Dia tidak ingin terlalu keras mengingat ancaman Frank. Cooper menawarkan kerjasama dengan Sarah, mencoba meraih kepercayaannya. Namun Sarah melihat dengan jelas kelemahan dalam tindakan Cooper. Dia menyadari bahwa Cooper sebenarnya gentar terhadap Frank dan membutuhkan bantuan Sarah untuk menghadapi Frank. Ketika Cooper mencoba meyakinkan Sarah, dia secara tidak sengaja mengungkapkan rencananya untuk menangkap Frank. Sarah yang mendengar itu hanya bisa tersenyum dingin mengejek Cooper. Dia tahu kalau Cooper tidak punya kemampuan untuk menghadapi Frank secara langsung. Diam Sarah membuat Cooper semakin menyadari bahwa dia sedang menghadapi lebih dari sekedar ancaman dari Frank. Dia menghadapi orang-orang yang tidak bisa dia kendalikan. Cooper yang merasa buntu akhirnya menemui atasannya dan melaporkan bahwa Sarah tetap tidak mau bekerja sama, sehingga tidak ada informasi yang bisa digali lebih lanjut.
Cooper menjelaskan bahwa agen-agen yang terlibat dalam operasi ini sebenarnya hanyalah alat bagi wakil Presiden Stanton untuk membersihkan masalah-masalahnya. Sementara itu tujuan Frank masih tetap sama, yaitu menghabisi wakil Presiden Stanton. Cerita beralih ke sebuah gudang tempat Frank menyimpan berbagai senjata dan amunisi canggih. Marvin yang juga memiliki koleksi senjata lengkap terlihat cukup terkesan dengan koleksi senjata milik Frank, mulai dari yang terbaru hingga yang antik. Tampaknya Frank sudah mempersiapkan rencana besar untuk menghadapi Stanton. Kemudian cerita beralih ke Chicago di mana sebuah pesta besar digelar, yaitu pesta kampanye wakil presiden. Ivan terlihat sudah berada di dalam pesta tersebut, sementara Marvin bersiap-siap dari luar menyamar sebagai seorang koki. Victoria lalu datang dengan mobil mewah dan memasuki ruangan pesta dengan anggun. Namun saat melewati pintu detektor logam dia terkejut karena suara sensor berbunyi. Ternyata kalung yang dia kenakan menyebabkan detektor berbunyi. Ketika Victoria sedang memasang kembali kalungnya, Marvin yang kali ini sudah menyamar sebagai penjaga pintu memasukkan sesuatu ke dalam dompet Victoria. Cooper yang curiga kalau Frank juga pasti akan ke sana juga hadir di pesta tersebut, bergabung dengan pasukan pengawal kepresidenan. Cooper yang sudah mengetahui bahwa Stanton adalah incaran Frank memutuskan untuk terlibat dalam pengawalan tersebut. Pada malam yang meriah itu, wakil presiden yang bernama Robert Stanton tampak sedang berpidato. Selagi Stanton berpidato, Cooper meninggalkan panggung untuk mencari keberadaan Frank. Pesta berlangsung dengan meriah, banyak tamu yang datang untuk tujuan amal. Ivan dan Victoria sudah berada di posisi mereka masing-masing, namun Cooper belum mencurigai keberadaan mereka, karena dia belum pernah mengenal wajah mereka sebelumnya. Victoria di sisi lain sudah mengawasi gerak-gerik Cooper. Begitu pidato selesai, acara beralih ke makan malam, dan Ivan muncul bersama Victoria untuk mengajaknya berdansa. Ternyata dansa tersebut bukan sekedar untuk bersenang-senang. Ivan yang terlihat tenang ternyata memiliki tujuan tertentu. Dia perlu mengambil sesuatu dari dompet Victoria yang sebelumnya sudah dipindahkan oleh Marvin. Barang tersebut adalah sebuah semprotan yang beraroma gas. Sementara itu, Victoria yang sudah keluar dari ruangan menuju lantai bawah. Ternyata kalung yang sempat terkena detektor logam bukanlah kalung biasa. Kalung tersebut memiliki kekuatan setara rantai yang digunakan untuk mengunci pintu utama ruangan pesta. Victoria lalu menuju tempat istirahat yang dijaga seorang penjaga kepresidenan. Victoria tetap tenang dan tersenyum, meski situasinya semakin tegang. Satu pukulan cukup untuk membuat penjaga tersebut tersungkur tanpa banyak perlawanan. Ternyata Marvin sudah siap untuk mendekati Victoria dan memberikan sepatu boot yang agak kontras dengan penampilan Victoria malam ini. Tidak jelas apa yang dibawa Marvin di dalam tasnya, tapi tampaknya mereka akan melakukan sebuah penyergapan besar. Di dalam ruangan pesta, semua orang sudah mulai mencium bau gas. Ivan segera berteriak, memberitahu semua orang bahwa ada bau gas, yang langsung membuat panik para tamu yang sudah mencium aroma gas yang disemprotkan sebelumnya. Teriakan Ivan membuat suasana menjadi kacau, dan ia pun memanfaatkan kekacauan ini sebagai alasan untuk membunyikan alarm kebakaran. Cooper yang berada di toilet merasakan kekacauan tersebut dan segera berlari menuju ruangan pesta. Semua orang panik, meja-meja berantakan, dan pasukan pengawal presidenan mulai mengarahkan wakil presiden Stanton untuk meninggalkan ruangan pesta. Namun mereka tidak bisa membuka pintu utama yang ternyata sudah dikunci dengan kalung Victoria. Keadaan semakin kacau dan mereka terpaksa bergegas melalui pintu lain untuk mencapai parkiran dan melarikan diri. Saat mereka hendak keluar dari parkiran, mobil mereka tiba-tiba diserang peluru yang ditembakkan oleh Victoria menggunakan senapan mesin. Banyaknya tembakan membuat mobil mereka rusak dan menabrak mobil yang terparkir di depannya, mengacaukan rencana evakuasi mereka. Mobil yang rusak memaksa mereka keluar, dan kini kita diperlihatkan lebih detail mengenai senjata mesin yang digunakan oleh Victoria. Marvin kali ini berperan sebagai asisten Victoria. Sementara itu, Ivan dengan tenang memasuki lift. Seperti biasa, dia tetap tenang dan terlihat memiliki rencana sendiri. Tembakan dari tim pengawal Stanton tidak sebanding dengan tembakan senapan otomatis Victoria yang memiliki kaliber besar. Pasukan tambahan bersama Cooper segera tiba di lokasi, namun Ivan yang berada di dalam lift keluar dengan santai sambil mengeluarkan sebuah bolpen dari kantongnya. Ivan melihat sebuah mobil datang dari bawah, dan tampaknya adalah mobil pengganti untuk menjemput wakil presiden Stanton sesuai protokol standar. Ivan sudah mengantisipasi situasi ini dengan sangat baik. Ternyata bolpen yang dipegang Ivan adalah sebuah detonator yang digunakan untuk memicu ledakan, yang akhirnya menghancurkan mobil yang hendak mengevakuasi Stanton. Sambil tersenyum, Ivan kembali ke dalam lift, merasa tugasnya sudah selesai. Ivan memang dikenal dengan fokus dan presisinya, selalu datang di saat yang tepat, bahkan untuk tindakan kecil yang mengubah jalannya pertandingan. Evakuasi yang semakin kacau, mereka kembali digiring ke dalam gedung. Cooper yang tidak mengetahui apa yang terjadi, bersiap untuk menyergap Victoria dari belakang. Dia menyelinap di antara mobil-mobil yang ada dan berusaha mendekati Victoria. Namun apa yang terjadi? Ya, ternyata Marvin sudah memodifikasi senapan Victoria. Senapan itu sengaja sudah diganjal agar tetap bisa menembak dengan sendirinya. Victoria dan Marvin pun berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Cooper yang sadar bahwa dia sudah dijebak, kemudian menyadari bahwa Frank sedang memerintahkan timnya untuk kembali masuk.
Ternyata ini adalah jebakan di mana Wakil Presiden Stanton sudah ditunggu di dalam gedung. Dan benar saja, saat Stanton masuk ke dalam melewati dapur, Victoria dan Marvin sudah siap untuk menyerang dan menembaki mereka. Dengan gagah dan anggun, Victoria menembaki para pengawal kepresidenan dengan senapan mesin, menunjukkan bahwa jiwa kebrutalan yang ada di dalam dirinya masih kuat meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Persenjataan yang dimiliki Victoria jauh lebih unggul dibandingkan dengan senjata para pengawal kepresidenan. Mereka berdua segera menuju lokasi penyergapan berikutnya, namun saat mereka mulai bergerak, mereka malah ditembaki oleh pasukan kedua. Naas bagi Victoria yang tertembak di perutnya. Marvin yang menyadari bahwa mereka sudah kalah jumlah dan momentum, melemparkan granat asap untuk memberikan ruang bagi mereka untuk melarikan diri. Seluruh ruangan menjadi berasap, dan Marvin serta Victoria berhasil meloloskan diri. Victoria yang kesakitan dan semakin lemah karena luka di perutnya memutuskan untuk berhenti karena merasa tidak mampu melanjutkan misi. Daripada menghambat Marvin, dia memilih untuk ditinggalkan. Victoria yang terlihat sudah pucat dihadapkan pada pintu besi yang tertutup rapat. Rasa putus asa dan tidak berdaya. Dia hanya bisa berharap keberuntungan kembali berpihak kepadanya. Ivan muncul layaknya malaikat penyelamat. Victoria tersenyum lega melihat Ivan datang. Dia tahu bahwa Ivan memiliki banyak cara untuk mengatasi masalah. Namun kali ini Ivan cukup hanya menggunakan sebuah belati untuk membuka kunci pintu tersebut. Dia membawa Victoria bersamanya bagaikan pahlawan. Sementara itu Stanton beserta 2 pegawai kepresidenan yang tersisa berhasil keluar dari gedung. Namun mereka kebingungan melihat Marvin yang mengenakan jam dinding di dadanya. Ternyata itu adalah peledak dengan dinamit yang terpasang di perutnya dan detonator di tangannya. Para pengawal kepresidenan terpaksa tidak bisa menembak Marvin karena itu akan mengaktifkan bom dan menyebabkan ledakan besar. Adegan berubah menjadi lucu ketika mereka berlari menghindari Marvin yang mengejar mereka sambil berteriak. Di sisi jalan, mobil yang siap menjemput mereka pun tiba. Anehnya tiba-tiba Cooper muncul dan mengejar mereka, menyuruh mereka untuk berhenti. Para pengawal kepresidenan kebingungan, tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Cooper, namun mereka tetap terus maju. Mobil tersebut berputar arah, dan di sini Cooper melakukan aksi yang heroik, melompat ke atas mobil dan berpegangan agar tidak jatuh. Dia langsung terhempas oleh mobil dan jatuh ke jalanan. Kali lagi kita dikejutkan dengan kemunculan Frank sebagai sopir mobil tersebut. Dia menyetrum Stanton dan semua pengawalnya, membawanya kabur sambil mengendarai mobil. Frank menginterogasi Stanton mengenai kejadian yang dialaminya dan misi genosida di Guatemala di masa lalu. Stanton yang mendengarkan itu semua akhirnya mengajukan kesepakatan untuk mengampuni nyawanya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Frank. Malam pun berganti pagi, dan Cooper sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tertunduk lesu di antara meja-meja ruangan pesta yang sudah berantakan. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Nampaknya dia sudah kalah telak. Telepon Cooper berbunyi. Ternyata itu adalah Frank yang menyuruh Cooper untuk datang menemuinya. Frank hanya memberikan 15 menit untuk Cooper untuk membawa Sarah kepadanya. Frank mau menukar antara Sarah dan Stanton. Jika Cooper tidak membawa Sarah dalam waktu ditentukan, Frank akan menghabisi Stanton. Cooper segera pergi menemui Frank setelah menghubungi atasannya untuk membawa Sarah. Akhirnya Frank dan Cooper bertemu lagi. Di sisi lain, Wakil Presiden Stanton sudah diborgol dan tidak berdaya. Tidak lama kemudian mobil yang membawa Sarah datang bersama atasan Cooper. Namun yang tidak mereka duga, Denning juga muncul. Ternyata yang menjadi dalang selama ini adalah Denning. Denninglah yang selama ini menyuruh atasan Cooper. Cooper terkejut setelah mengetahui bahwa atasannya selama ini adalah kaki tangan Denning. Fakta sebenarnya terungkap, atasan Cooper hanyalah boneka yang dikendalikan oleh Denning, yang ternyata adalah tokoh utama di balik semuanya. Stanton yang sudah jenuh dengan situasi ini dan ingin bebas dari cengkraman Denning meminta Denning untuk segera menyerah kepada Frank dan mengikuti apa yang diinginkan Frank. Namun Denning malah menembak Stanton. Untungnya Stanton tidak mati. Denning mengejek Frank karena menganggap dirinya sebagai pahlawan, padahal menurut Denning, Frank hanyalah alat yang tidak berarti bagi negaranya. Frank kembali meminta agar Sarah dilepaskan, tetapi Denning memberikan pilihan yang sulit, yaitu antara Frank mati atau Sarah yang mati. Akhirnya Frank memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan Sarah. Dia melemparkan senjatanya dan segera dia diborgol oleh Cooper. Namun ternyata Cooper yang sudah muak diam-diam berpihak kepada Frank. Dia sudah muak dengan atasannya dan sistem yang korup. Cooper memborgol Frank, tetapi diam-diam memberikan kunci borgol itu kepada Frank agar dia bisa melepaskan dirinya sendiri. Frank yang terlihat seperti sudah diborgol, anehnya bergerak dengan cepat seakan mau menyerang Denning. Atasan Cooper yang melihat itu mencoba menembak Frank, namun Cooper malah menembaknya terlebih dahulu hingga tewas. Baku tembak pun pecah, ternyata Marvin dan Victoria sudah menghabisi anak buah Denning dengan menembaki mereka semua. Frank yang berdiri di hadapan Downing akhirnya memukul lehernya hingga Downing tidak bisa bernapas. Mereka pun berhasil selamat. Ivan kemudian muncul diikuti oleh Marvin dan Victoria dengan tatapan sinis. Victoria berlalu melewati Cooper, tampak seakan menyesal karena tidak jadi menghabisi Cooper, sebab dia merasa Cooper telah bertobat.
Seandainya Cooper tidak membantu Frank, Victoria pasti sudah melampiaskan kebenciannya kepada Cooper dan membunuhnya. Akhirnya semuanya selesai. Frank menghampiri Cooper dan mengucapkan terima kasih. Frank khawatir bahwa tindakan Cooper akan membawa masalah di kemudian hari, mengingat dia sudah membunuh atasannya dan terlibat dalam membantu Frank. Apalagi ada seorang wakil presiden yang tertembak. Namun Cooper dengan santai menjawab bahwa itu tidak masalah. Ini mengingatkan kita kembali di awal cerita tadi, di mana Cooper bisa menghabisi seseorang dan merekayasa barang bukti untuk menutupi jejaknya. Dengan demikian, Cooper bisa dengan mudah merekayasa kejadian yang baru saja terjadi. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh tembakan dari Marvin, yang iseng menembak Downing, yang kali ini tidak bisa lolos dari kematian. Setelah itu mereka terlihat bahagia, meski situasi sebelumnya kacau. Mereka merasa lega setelah melampaui semua ketegangan itu. Namun Marvin merasa ada yang janggal dalam hubungan antara Frank dan Sarah. Dia berkata bahwa hal buruk pasti akan segera terjadi. Di sini wajah Ivan tampak berbeda. Dia terlihat cemberut dan tiba-tiba mengungkapkan bahwa Frank masih punya hutang kepada Ivan. Hal ini kemudian membuat suasana yang bahagia menjadi kacau. Victoria pun tidak habis pikir dengan pernyataan Ivan yang sempat-sempatnya menyebutkan soal hutang balas budi Frank. Ternyata hutang budi itu adalah waktu Frank di awal tadi menemui Ivan untuk meminta dana lokasi gedung CIA. Sebagai imbalannya, Ivan meminta sebuah permintaan kepada Frank. Ivan meminta agar Frank membantunya melakukan sesuatu, dan kali ini permintaannya adalah sebuah masalah nuklir di Moldova, sebuah daerah yang memiliki tingkat kekacauan tinggi. Aneh, bukannya takut, Sarah malah merasa antusias dan berharap bisa ikut juga bersama Frank. Dan cerita pun tamat. I told you something bad was gonna happen. Moldova sucks! Moldova sucks!